Sekarang buat ekonomi, apa yang terjadi? Petani dan peternak itu punya pembeli tetap. Ini yang paling penting. Mereka tidak lagi harus mengandalkan hidupnya ke para tengkulak. Ini yang harus diperhatikan. Tiap hari butuh beras, telur, ayam, ikan, dan seterusnya. 70% anggarannya untuk bahan pangan dan melibatkan 142.000 lebih pemasok. Petani dan peternak langsung menjual barangnya, diambil sama pemerintah. Mereka berani menaikkan harganya karena sudah ada pembeli pasti. Nah makanya banyak orang yang salah paham. Artinya kalau seandainya waktu saya bilang di stop 2-3 bulan petaninya mati, mereka bilang oh tanpa MBG petani juga bisa hidup. Ini bukan poinnya di situ. Poinnya adalah mereka sudah menyiapkan semuanya, pupuk dan lain-lain, dan produksi semuanya sudah di set. Oke, saya akan panen sekian ton, saya akan menjual sekian. Begitu MBG-nya di stop, maka barang-barang yang sudah dipersiapkan ini tidak bisa didistribusikan, maka mereka akan mengendap dan barang itu mungkin akan menjadi busuk dan seterusnya. Itulah yang dikatakan begitu di stop 1-2 bulan untuk perbaikan, misalnya seperti yang idenya oke, lebih baik kita stop 3 bulan dulu, maka petani-petani akan suffer karena mereka sudah persiapkan volume untuk dikirim ke kota ya, tiba-tiba di stop seperti itu, ini akan menjadi masalah buat mereka. Membuka lapangan kerja sudah jelas, saya sudah sampaikan sebelumnya juga. Kalaupun misalnya ada SPPG atau dapur itu dimiliki oleh oknum-oknum TNI, Polri, dan seterusnya seperti yang digosipkan, ingat, kalau bosnya mereka oke, nggak ada masalah. Tetapi dapur ini juga harus meng-hire orang. Kan nggak mungkin para bos-bos itu nyuci piring, ngepel, dan lain-lain, atau motongin bawang, itu kan nggak mungkin. Tetap dapurnya milik mereka, tetapi lapangan pekerjaannya diambil dari masyarakat. Nah ini yang harus kita pikirkan secara benar gitu. Jadi nggak semata-mata Anda cuma berhenti di narasi, wah MBG ini nggak ada gunanya karena pemilik dapur juga TNI Polri, ini korupsi, nepotisme. No, mereka pemiliknya tapi mereka juga membuka lapangan kerja. Menyerap 1,2 juta tenaga kerja lebih dari 27 dapur, 38 provinsi. Yang keenam, uang berputar di desa, bahan dibeli dari koperasi dan usaha lokal, uangnya tidak lari ke kota. Ini yang sebenarnya koperasi desa itu harusnya terintegrasi dengan MBG, menjadi satu ekosistem blockchain yang transparan di era program MBG. Jadi MBG itu nanti sumbernya mengambil dari Kopdes, harusnya seperti itu. Tapi awalnya ketika di pemerintahan Pak Dadan, koperasi desa ini akan menjadi supplier ke BGN, itu ditolak oleh BGN pada saat itu. Saya nggak tahu kenapa, tapi harusnya kalau konsepnya ini jalan sesuai dengan yang diharapkan Pak Presiden, uang itu berputar di desa, bahan dibeli dari Kopdes. Jadi Kopdes itu bukan konsepnya jadi minimarket gitu loh. Itu yang paling penting.